Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang akuntansi pajak atas organisasi nirlaba pendidikan. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertiannya dahulu. Organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga nirlaba atau organisasi non-profit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi. Organisasi nirlaba ini atau sebuah badan usaha telah memiliki jumlah yang banyak dan tujuan utama dari organisasi ini adalah disalurkan untuk kegiatan politik, budaya, pendidikan, dan sosial. Yang selanjutnya, menurut PSAK 45, karakteristik dari organisasi nirlaba adalah yang pertama, memiliki sumber daya yang berasal dari penyumbang tanpa pengembalian atau memperoleh manfaat ekonomi sebanding. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa tujuan memupuk keuntungan dan jika ada laba tidak pernah dibagikan. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan aset. Jika ada kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali dan tidak mencerminkan proporsi sumber daya. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis organisasi nirlaba. Yang pertama ada yayasan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan merupakan sebuah instansi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Pada umumnya, lembaga ini berdiri dengan model sumbangan aset atau dana awal oleh pendiri atau pihak ketiga. Yang selanjutnya ada lembaga perkumpulan. Selain dari yayasan, organisasi nirlaba juga bisa berbentuk lembaga perkumpulan atau asosiasi. Nah, lembaga ini merupakan instansi yang berbasis keanggotaan. Ada asosiasi gabungan yang terikat hukum dan ada juga yang tidak. Asosiasi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum wajib menyiapkan surat pendaftaran yang diserahkan kepada pengadilan negeri. Bila disetujui, asosiasi perlu meminta surat pengesahan ke Departemen Kehakiman atau HAM. Dan yang ketiga ada institut. Institut ini adalah jenis organisasi non-profit yang biasanya bertujuan untuk keperluan riset, pengembangan, atau advokasi di bidang tertentu. Lembaga ini seringkali berfokus pada studi akademik, riset ilmiah, atau penyebaran pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu. Lembaga-lembaga pendidikan seperti ITB, ITS, Institut Seni Indonesia, Institut Teknologi PLN, UIN Malang, dan banyak lagi. Ini adalah sebagian dari contoh entitas non-profit yang berbentuk institut. Nah, demikian penjelasan terkait organisasi nirlaba mulai dari definisi, ciri, hingga contohnya. Jadi, kesimpulannya organisasi ini tidak berorientasi pada keuntungan. Meskipun mendapatkan keuntungan dari aktivitas organisasi, seluruh keuntungannya digunakan untuk hal-hal sosial. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya, kewajiban yayasan sebagai subjek pajak.
Meskipun bersifat non-profit dan bertujuan untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau amal lainnya, yayasan tetap dianggap sebagai subjek pajak penghasilan sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan. Hal ini berarti bahwa yayasan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengakui penghasilan yang diperolehnya, dan menghitung biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan operasionalnya, sama seperti halnya organisasi lain. Selanjutnya, objek pajak yayasan, yang merupakan objek pajak penghasilan dari yayasan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa. Yang kedua, bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI, dan bunga lainnya. Yang ketiga, sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang terakhir, keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta semula berasal dari bantuan, sumbangan, atau hibah. Yang selanjutnya, yayasan sebagai pemotong pajak penghasilan. Yayasan juga menjadi wajib pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Jika tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan bisa menjadi wajib pajak sebagai pemotong pajak jika memenuhi kriteria. Yang selanjutnya, aspek perpajakan untuk yayasan pendidikan. Yayasan memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan beberapa pajak seperti berikut. PPh 21. Yayasan memiliki kewajiban untuk potong, setor, dan lapor PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan pengajar, serta PPh 21 atas jasa arsitek pembangunan gedung yayasan pendidikan jika ada pembangunan. Dan selanjutnya PPh pasal 4, yayasan akan melakukan potong, setor, dan lapor atas pajak ini. Jika ada kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan oleh kontraktor maupun pihak lain atas kegiatan usaha jasa konstruksi, yaitu jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Pembahasan yang terakhir, pelakuan akuntansi pajak. Perlakuan akuntansi pajak pada organisasi nirlaba pendidikan memiliki beberapa karakteristik khusus. Berikut beberapa karakteristik khusus untuk perlakuan akuntansi pajak pada organisasi nirlaba pendidikan. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan donasi biasanya diakui sebagai pendapatan pada saat diterima, kecuali jika terdapat batasan penggunaan dana yang diberikan oleh donor. Yang kedua, pengakuan beban, yang dimana beban operasional diakui sesuai dengan prinsip akrual, yaitu saat beban tersebut timbul. Yang ketiga, ada perhitungan pajak penghasilan, di mana sisa hasil usaha organisasi nirlaba pendidikan wajib menghitung sisa hasil usaha atau SHU. Jika terdapat SHU yang positif, maka secara umum tidak dikenakan pajak penghasilan, asal digunakan untuk kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan organisasi nirlaba pendidikan wajib menyusun laporan keuangan yang lengkap dan transparan, termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.